penerimaan siswa baru. Di situ Bunda konsultasilah sama supervisornya. Bisa nggak kalau saya kerjanya berangkat sore pulang pagi gitu, karena kan ada shift seminggu shift pagi, seminggu shift malam kan. Nah minta yang malam gitu, jadi pagi bisa kuliah. Alhamdulillah dikasih gitu. Jadi akhirnya Bunda sambil kuliah sambil kerja sampai bisa menyelesaikan S1 cuman 3 tahun 5 bulan dengan IPK tertinggi waktu itu di. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada tabayun kali ini kita hadir di tengah-tengah kita seorang perempuan inspiratif, yaitu kita sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Profesor Dr. Siti Fatimah, seorang akademisi yang memberikan inspirasi bagi pendidikan di khususnya agama Islam di Provinsi Lampung. Kita ingin mengetahui latar belakang beliau, bagaimana bisa sampai titik sebagai seorang guru besar ya, Profesor. Gimana, Prof? Bisa ceritakan proses saat sampai titik seperti ini, padahal apakah cita-cita dulu memang jadi akademisi atau bagaimana? Padahal orang tua dulu bukan orang ya biasa saja ya, Prof ya. Bisa ceritain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bunda ini kan bukan orang mampu ya. Iya, Bun. Memang dari kecil hidupnya sangat sederhana dan mungkin lebih pada ekonomi ke bawah lah ya, menengah ke bawah. Karena ibu itu hanya seorang petani, ayah juga guru ngaji dan pensiunan guru dulu. Sehingga karena banyaknya anak-anak, rasanya mungkin untuk menyekolahkan anak-anak itu dengan biaya sendiri itu kan nggak mungkin. Akhirnya kami terbiasa untuk mandiri dan bekerja untuk bisa membiayai sekolah kami masing-masing. Jadi perjuangan Bunda itu dari kecil sudah dibiasakan oleh ayah itu bekerja, dikelola atau dimanage ayah ya. Misalnya kita ke kebun, kemudian bekerja untuk di kebun orang lain atau bekerja di kebun sendiri, kemudian apa bahasa zaman dulunya upahan kali ya, upahan ya. Kemudian dikelola oleh ayah uangnya. Kemudian itulah untuk biaya sekolah. Memang itu pun tidak cukup karena anak banyak. Bundanya anak ke-11 dari 11 bersaudara. 11 Jadi hidupnya itu apa ya, kayak gali lubang tutup lubang ya. Pinjam uang di sana untuk di sini, nanti minggu besok untuk menutupi di sana, pinjam di sini. Dan kami juga diajarkan ayah gitu untuk bisa jujur membayar hutang itu tepat waktu, dan kami yang disuruh pergi ke sana bawa surat ayah gitu. Itulah cara dia menghidupi kami, dan sampai kemudian masing-masing kami itu punya sejarah sendiri, berjuang masing-masing. Setelah cukup umur ya, mungkin sekitar SMP lah, masing-masing itu sudah bisa cari uang gitu. Ada kakak yang sambil kerja di toko di Bambu Kuning ya, ada yang kerja di toko baju, ada yang rangkai bunga dijual, kemudian Bunda sendiri sambil jualan keripik dulu ya. Sempet juga ikut teman-teman ngenaik angkot, jadi dengan teman-teman sopir tembak ya. Ya, jadi apapun dilakukan untuk bisa selesai sekolah ya. Karena ayah sendiri selalu bilang hanya sekolah yang bisa merubah hidupmu. Jadi kalau tidak punya baju bagus nggak apa-apa, nggak pakai anting nggak apa-apa gitu, nggak punya sepatu bagus nggak apa-apa. Malulah kalau kita tidak sekolah. Jadi itu yang selalu ditanamkan oleh ayah. Dan ibu itu kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak pernah sekolah ibu. Sehingga ibu tuh selalu setiap subuh bangunkan kami tuh, ayo bangun nak, jemput pagi, jemput subuh, belajar, jangan bodoh seperti ibu, hidup harus berubah. Itu terus gitu yang disampaikannya, sampai kemudian itu mendarah daging ya, perjuangan dari ayah ibu itu. Walaupun mereka sudah nggak ada, Bunda tetap kuliah, tetap melanjutkan sekolah gitu. Itu sampai kemudian lulus PGA, Bunda harus berhenti untuk kuliah karena nggak ada biaya. Minta izin sama ayah waktu itu masih hidup, minta izin untuk kerja di pabrik di Tangerang tahun 91 ya. Bunda lulus PGA. Pabrik apa? Alhamdulillah sih. Pabrik
kalau prestasi akademik dari SD ya, ranking terus gitu. Cuman karena ekonomi jadi nggak bisa lanjut kuliah, akhirnya ayah mengizinkan, boleh kalau mau kerja di pabrik gak apa-apa. Tapi tetap di pikiran itu pabrik ini cuma batu loncatan gitu. Saya harus tetap kuliah, harus nabung, saya harus berubah gitu, dengan sekolah ini harus berubah. Jadi Bunda 91 kerja di Tangerang, di pabrik Tangerang gitu. 91. Kemudian pindah ke pabrik di Bandung, kerja di pabrik garment, ikut temen juga. Gak taunya YIN Bandung tuh buka penerimaan siswa baru. Di situ Bunda konsultasi lah sama supervisornya. Bisa nggak kalau saya kerjanya berangkat sore pulang pagi gitu, karena kan ada shift seminggu shift pagi, seminggu shift malam kan. Nah minta yang malam gitu, jadi pagi bisa kuliah. Alhamdulillah dikasih gitu. Jadi akhirnya Bunda sambil kuliah sambil kerja sampai bisa menyelesaikan S1 cuman 3 tahun 5 bulan dengan IPK tertinggi waktu itu di YIN Bandung. YIN Bandung ya. Jadi dari Bunda nih perjalanan dari mahasiswa itu dari ngupah, naik angkot dan dari pabrikan, tapi ada inspirasi. Memang ada inspirasi dari orang tua harus kuliah. Memang cita-cita Bunda dulu pengen jadi apa sih sebenarnya tuh? Ayah itu tidak pernah berpikir sejauh itu kuliah gitu, enggak. Tapi dia menginginkan anak-anak perempuannya itu sekolah jadi guru ya. Kalau enggak PGA, SPG, itu dia. Kenapa ayah bilang gitu? Kalau kalian tidak bisa jadi guru di lembaga pendidikan, paling tidak kamu akan ahli menjadi guru bagi anak-anakmu. Itu ayah itu. Jadi dia nggak berpikir anaknya mau jadi sarjana, itu enggak. Dan yang ada di pikiran Bunda itu karena memang ayah selalu bilang sekolah yang bisa merubah hidup. Ya sudah, gimana caranya saya harus sekolah supaya hidup saya berubah gitu. Ayah itu meninggal gitu sebelum Bunda baru semester 1 di S1 ya, ayah meninggal. Waktu itu ibu lah yang menyemangati terus sampai bisa selesai kuliah S1, ibu meninggal. Dan proses Bunda kan S1 ya, udah S1 dan mau S2 itu kan belum ada pegawai ya, belum. Sudah. S1 lulus S1 Bunda sudah terima pegawai di dosen di IAIN. Di IAIN waktu itu. Tapi karena memang Bunda ini suka ya sekolah itu seperti apa? Sesuatu yang apa ya, sekolah itu sesuatu yang jadi hobi ya. Kalau ada S4, S5 mau lagi gitu, kira-kira gitulah. Jadi akhirnya begitu S1, orang-orang zaman itu belum pada mau S2, Bunda udah daftar duluan gitu, terima di IAIN dulu. Tapi karena baru CPNS, belum boleh tunggu nanti 2 tahun gitu. Akhirnya daftar, ambil lagi, walaupun punya anak-anak ya, udah masih kecil-kecil, tapi Bunda itu selalu punya tekad bahwa pasti saya selesai S2. Alhamdulillah bisa selesai juga tercepat terbaik. Kemudian anak Bunda yang paling kecil baru lahir, Bunda bawa lagi S3 ke UPI Bandung. Zaman itu orang masih berpikir untuk apa sih S3 gitu ya, untuk apa S3 apalagi perempuan. Bunda nggak begitu berpikirnya. Nggak punya rumah bagus pada saat itu ya, belum ada tabungan, belum ada rumah, belum punya kendaraan. Yang Bunda pikirkan adalah ada rezeki sedikit dan ini harus untuk sekolah gitu. Karena bagi Bunda investasi terbaik dan terbesar itu ada di pendidikan. Itu ditanamkan sama anak-anak juga sekarang. Dan Bunda sampai ya? sekarang sama anak-anak juga selalu ditanamkan. Itu anak-anak kalau lulus SMA Bunda tanya kan, mau nggak daftar masuk Pemda atau polisi atau enggak lah, harus sampai S3 dong, ya gitu. Padahal kita tidak pernah mengajarkan, mungkin terinspirasi ya, ibunya udah punya anak aja masih mau kuliah gitu. Alhamdulillah anak-anak juga sepertinya juga nggak punya tekad lulus S1 selesai gitu, terus mau lagi sekolah. Anak Bunda berapa, Bun? Ada kalau hidup semua 8 ya? Iya. Untuk Bunda sekarang, untuk anak Bunda yang paling tua sudah jadi dosen di UIN, kemudian nomor 2 dokter di Jakarta, kemudian yang ketiga kuliah, yang keempat lagi proses jadi tahfiz Quran, hafizah. Luar biasa. Jadi proses Bunda itu menanamkan anak-anak adalah ilmu dan ilmu ya. Tetapi kan waktu kecil Bunda ya, terpikir nggak, saya pengen jadi guru besar, saya ingin jadi profesor, saya ingin target saya. Padahal dulu orang tua, ayah itu hanya jadi guru anak-anak. Tapi Bunda berpikirannya luar biasa. Itu memang apa yang menginspirasi Bunda untuk zaman dulu
kita belum pernah dengar ya profesor itu, belum pernah dengar lah. Tapi zaman dulu sepertinya yang paling hebat itu adalah ulama gitu ya, bahasanya itu ulama. Jadi kalau ditanya Bunda dari kecil mau jadi apa? Ulama. Nggak tahu sih ulama itu apa ya, kira-kira mau jadi ulama lah gitu. Kemudian sekalipun ayah Bunda sudah nggak ada sama ibu, sampai hari ini mereka itu menjadi inspirator Bunda. Karena itu ketika orang lain tertidur tidak mau S3, Bunda dengan punya anak masih kecil gitu ya, dan masih jarang orang mau sekolah, Bunda tetap semangat untuk berangkat menyelesaikan program doktor. Di program doktor juga alhamdulillah ngelihat anak-anak masih kecil-kecil, kalau lama kuliah tambah kasihan gitu ya, Bunda bisa menyelesaikan juga setahun 10 bulan di UPI Bandung. Kemudian meraih profesor itu juga yang pertama yang Bunda ingat adalah ayah ibu ya. Bunda dedikasikan untuk ayah ibu almarhum Bunda. Iya, luar biasa. Ini Bunda, saya nanyakan ada beberapa hal ya Bunda dalam proses perjalanan hidup ya dari kecil sama ayah, kemudian berumah tangga, tentu banyak ya luar biasa ya cobaan dan hidup segala macam. Tekad Bunda untuk mengatasi segala macam, apa sih kuncinya Bunda untuk tips menghadapi semua itu? Yang pertama istiqomah ya, kita istiqomah dengan bangun malam ya. Bangun malam. Jadi jangan pernah tinggalkan tahajud. Insya Allah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan tahajud itu punya banyak sekali kelebihan. Jadi orang sudah sholat 5 waktu pun kalau tidak tahajud dia nggak akan dapatkan kelebihan-kelebihan dari orang yang bangun malam ya. Justru dengan bangun malam itu Bunda merasa bahwa apapun halangan yang ada di depan mata itu tidak pernah Bunda takuti. Karena Allah itu pasti ada dengan kita gitu. Kita sudah berusaha untuk menghilangkan nikmat tidur ya, meninggalkan nikmat nyenyaknya kita lagi tertidur enak gitu, hanya untuk berkomunikasi dengan Allah ya. Itu yang menguatkan barangkali. Pertama adalah kekuatan spiritual ya, yang akhirnya membuat Bunda itu apapun cobaannya jalan terus gitu. Apapun yang ada di depan mata, bismillah, kalau ini tidak bertentangan dengan Allah, insya Allah Allah akan melindungi. Salat tahajud. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang ya mungkin amal Bunda yang bisa menghadapi segala hal itu. Selain bangun malam ya, puasa barangkali itu yang penting ya. Puasa Senin Kemis, puasa di Ayyamul Bid itu yang terpenting menurut berbagi ya. Jadi sebulan itu mungkin belum seberapa ya, tapi dibandingkan orang-orang lain yang mungkin puasanya lebih banyak, tapi kalau istiqomah kita lakukan insya Allah menguatkan kita secara emosional, spiritual insya Allah. Termasuk berbagi ya? Ya betul, jadi memang kita tidak akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau kita tidak bisa mengajak orang lain untuk bahagia. Alhamdulillah Bunda mungkin diajarkan juga dari ayah dan ibu ya dari kecil ya. Sekalipun kita miskin, kita masih bisa memberikan sesuatu pada orang lain. Nggak bisa diberikan harta, mungkin diberikan bantuan moral, mungkin diberikan dorongan spirit ya kepada orang. Dulu ayah itu begitu berpikirnya. Makanya ayah itu jadi guru ngaji yang paling lama, paling tua dulu di kampung ya. Dia berbagi dengan cara seperti itu. Nah, kalau kamu sudah punya kelebihan, kamu harus berbagi dengan semua kelebihan kamu. Dan itu yang Bunda selalu dawamkan ya, insya Allah diistiqomahkan, berbagi dengan orang lain. Apakah itu zakat mal, apakah itu dengan anak-anak yatim ya, berupa sedekah dan sebagainya. Terus saat ini memang Bunda apakah dengan kondisi segini ada obsesi lain untuk ya ada cita-cita yang belum tersampaikan? Gitu. Sepertinya Bunda selalu mensyukuri apa yang ada ya saat ini. Untuk jenjang akademik, alhamdulillah sudah sampai di guru besar dengan golongan juga sudah 4E. Jadi mentok itu. Sudah mentok ya. Tapi bukan berarti kita berhenti berkarya ya. Bunda pengen banget punya kan kalau kamu ingin hidup 2 kali atau hidup selamanya,
maka kamu harus meninggalkan karya. Nah, Bunda juga belajar untuk membuat YouTube yang bisa menginspirasi banyak orang gitu ya. Ada nilai-nilai pendidikannya di YouTube itu. Supaya kalau satu ketika Bunda mungkin meninggal, orang masih bisa melihat, orang masih bisa membaca. Dan buku ya. Sekarang lagi mencoba untuk menulis beberapa buku dan mudah-mudahan bisa diterbitkan di tahun-tahun ini. Ya, luar biasa. Tapi kalau proses untuk perkuliahan terus berpacu dan berkarya ya, dengan di kampus, di akademisi dimanapun yang berada ya. Ada cita-cita lain nggak ada selain melakukan kan cita-cita pengen berbuat yang lebih baik, kepada ada obsesi lain selain itu? Bunda ini hobinya ngisi pelatihan, jadi trainer ya, jadi trainer, kemudian ke sekolah-sekolah ya. Itu yang sampai hari ini masih Bunda lakukan. Bunda ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi swasta, melakukan perbaikan, kemudian memberikan pembinaan mutu. Itu yang menjadi kebahagiaan buat Bunda. Bunda lebih senang beraktivitas di lapangan ya, daripada di dalam kampus. Dalam kampus kita tetap melakukan tridharma, ngajar, melakukan penelitian, pengabdian sesuai dengan tuntutan itu. Di luar Bunda tetap jadi trainer di sekolah-sekolah, workshop-workshop dan sebagainya. Ya, saya dapat informasi Bunda itu kan ya tidak sesehat orang lain ya, udah sakit, tapi semangatnya luar biasa melebihi orang-orang sehat. Itu apa tipsnya? Bunda udah sakit ya? Iya, Bunda ini alhamdulillah diberikan Allah penyakit yang mungkin tidak banyak orang merasakannya ya. Dulu pernah kena kanker payudara, kena kanker usus, kemudian yang mungkin sekarang ini agak, memang kata dokter tidak bisa disembuhkan, tapi mungkin bisa ditekan ya rasa sakitnya, kena autoimun Bunda, kena autoimun rheumatoid arthritis. Kalau lihat teman-teman yang sama-sama kena RA, memang aktivitas mereka dikurangi ya, dikurangi, tidak bisa lagi mungkin banyak bawa mobil, jalan dan sebagainya, karena memang tulang-tulang kita ini luar biasa sakit 24 jam ya. Tapi orang melihat Bunda seperti tidak sakit. Semua aktivitas Bunda itu melebihi orang normal ya. Bunda masih bisa naik gunung, masih bisa jalan cepat, masih bisa bawa mobil lintas provinsi gitu ya, masih bisa melakukan aktivitas semuanya. Alhamdulillah, kuncinya Bunda menikmati ya rasa sakit ini. Enjoy. Sangat menikmati rasa tidak sakit. Dirasakan. Jadi setiap kali rasa sakit itu datang, Bunda sangat bersyukur gitu. Karena memang selalu disampaikan di dalam hadis-hadis Rasul, orang yang sakit itu pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan digugurkan dosa-dosanya. Mungkin dia ingin diangkat di tempat yang lebih mulia, maka diberikanlah rasa sakit. Bagi orang-orang yang sabar, insya Allah dia akan diangkat derajatnya dan dikurangi atau digugurkan dosa-dosanya. Jadi Bunda senang banget karena ini bagian dari rasa sayang Allah sama Bunda. Tidak pernah mengeluhkan rasa sakitnya, karena bersyukur gitu. Dulu kan katanya Abu Bakar kalau sakit mau dikasih obat gak mau. Biarin katanya, biarin menikmati sakit ini. Inilah sayangnya Allah dengan saya, inilah saatnya menggugurkan dosa saya gitu. Senang gitu kalau sakit. Jadi kenapa enggak gitu kita diberikan penyakit ini, kenapa enggak senang gitu? Senang, disyukuri, sehingga enggak dirasakan gitu. Ya ada saatnya enggak bisa tidur karena saking sakit, ada. Tapi dinikmati. Dinikmati dan tidak perlu dirasa dan dikeluhkan. Jalan aja, mau kemana tetap jalan, bawa mobil ya tetap bawa mobil, kemana aja pergi tetap pergi gitu. Iya. Luar biasa perjalanan Bunda, Profesor Dr. Siti Fatimah, yang seorang akademisi, yang semua menikmati pada suatu titik. Memang semua itu harus melalui proses yang ada ya. Proses dari kecilnya seperti apa, dan tidak ujuk-ujuk menjadi menikmati sekarang. Sekarang juga akademisi, Allah selalu memberikan ujian-ujian. Ujian-ujian itu ujian sakit, ujian ya kesehatan, ujian ya kekayaan, terus semua ujian semua yang insya Allah semua dilalui, insya Allah akan memberikan sebuah ya kenikmatan dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja tabayun kita pada sore ini. Semoga memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa segala sesuatu kehidupan di dunia perlu ujian, dan ujian-ujian itu akan memberikan kita
dari ujian sakit untuk meruntuhkan, menggugurkan dosa-dosa kita dan menjadikan hidup lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.